Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa dan berharap bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan bugar tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita menjalani hidup kita di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa ayat-ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini sebetulnya merupakan nubuatan tentang kedatangan Mesias yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah, dan dia menjalani sebuah kehidupan seperti seorang murid. Nah, akhirnya setelah Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagaimana hidup sebagai seorang murid, dia pun memberi tugas kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan segala bangsa muridnya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus mencari murid, bukan sekedar pengikut, bukan sekedar orang yang tertarik, tetapi dia mencari murid. Nah, apakah saudara dan saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Apakah kita memenuhi kriteria seorang murid? Ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, murid yang sejati itu punya lidah seorang murid. Dalam ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid adalah lidah yang memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi semangat, perkataan-perkataan yang memberi dorongan kepada orang yang letih lesu. Bukan lidah yang menjatuhkan, bukan lidah yang membuli, bukan lidah yang membicarakan kejelekan orang lain. Seorang murid, perkataannya akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apakah saudara sudah menjadi murid Tuhan? Evaluasi setiap perkataan kita akhir-akhir ini. Apakah perkataan kita adalah perkataan yang menjatuhkan orang lain, ataukah perkataan yang membangun dan memberi dorongan kepada orang lain? Yang kedua, kriteria dari seorang murid yang sejati adalah dia memiliki telinga seorang murid. Dalam ayat 4 bagian B dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan ayat 5 juga, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak. Jadi seorang murid, dia membuka telinganya terhadap pengajaran gurunya. Dia tidak protes, dia tidak memberontak,
tapi dia dengar-dengaran dan dia taat untuk melakukannya. Ada banyak orang Kristen yang menyebut dirinya murid Tuhan, tapi tidak sungguh mau dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, apalagi melakukannya. Mendengar saja tidak, apalagi melakukannya. Nah, apakah saudara adalah seorang murid? Seorang murid yang sejati ditandai memiliki pendengaran seorang murid. Dia mendengarkan, dia taat melakukannya, dia tidak memberontak, tapi dia patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada dia. Yang ketiga, kriteria dari murid yang sejati adalah dia tidak berpaling ke belakang. Dalam ayat yang kelima bagian B dikatakan tidak berpaling ke belakang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan no turning back. Ya, tidak kembali ke masa lalunya, tidak kembali kepada kegiatan-kegiatan yang lama, tidak kembali kepada manusia yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sekali dia memutuskan untuk menjadi murid Kristus, selamanya dia akan mengikut Kristus dengan setia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dalam situasi yang terjepit, situasi yang kepepet, akhirnya dia lebih mengikuti tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, dan akhirnya tinggalkan imannya. Tidak lagi menjadi murid Tuhan, tapi murid yang sejati. No turning back. Tidak menoleh ke belakang. Sekali ambil keputusan jadi murid Tuhan Yesus, terus ikut Tuhan Yesus sampai mati. Apakah saudara adalah murid Tuhan Yesus yang sejati? Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, ketika Engkau mencari seorang murid, kiranya Engkau mendapati itu di dalam diri kami. Kriteria yang Engkau cari, yaitu orang yang memiliki lidah seorang murid, perkataan seorang murid, dan sikap untuk tidak kembali lagi menoleh ke belakang. Kiranya Tuhan jumpai dalam diri kami. Ya Tuhan, kalau ada orang-orang yang sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, tapi hari-hari ini menjadi ragu-ragu, kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan mereka oleh firman Tuhan ini. Mereka dikuatkan, diteguhkan lagi untuk semangat kembali ikut Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. No turning back. Terima kasih Tuhan. Kau berkati aktivitas kami hari ini. Tuhan buat berhasil yang kami kerjakan, sehingga melalui itu semua nama-Mu sungguh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau jamah bagi mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan bagi mereka yang susah, dan Engkau membuka jalan bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.